imut. Ayo diiringi selawat kok, diiringin. Ayo, cing di mana kan? Saya mau ngasih dulu, ada kali ini. Saya pakai lighting ini dulu. Gimana kok? Saya pakai lighting. Wah, ini lagi nenek-nenek ini siapa? Oh, selawatan deh. Ayo. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Allahumma salli ala sayyidina izin buka masker. Lurah izin ya. Ngap maksudnya. Ya, entar lagi. Masih bunyi nih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wa tuqa. Amma ba'du. Hadratil mukarramin wal mukarramat, segenap para guru, para ustaz dan ustazah, hadirin jamaah yang berbahagia, terkhusus yang sama kita hormati dan muliakan Ibu. Nompo aman nompo. Guru kita yang hadir pada kesempatan pada hari ini, diantaranya yang pertama guru kita Bina Ki Haji Ma'mur Murad, Al-Mukarram Ki Haji Qurtubi Nafis, Al-Mukarram Ki Haji Abi Abdul Qahar Aziz, Ki Haji Ahmad Jailani, Ustaz Nurul Anwar, dan ada ustazah kita, orang tua kita, pimpinan BKMT Kota Depok, yaitu Al-Mukarramah Umi Ustazah Haji Ruqayyah MM, dan yang sama kita hormati penceramah kita, guru kita bersama yang baru saja menyampaikan nasihat buat kita, Al-Mukarramah Umi Ustazah Haji Siti Luluk Muflihah SAG. Saya yakin apa yang beliau sampaikan tadi banyak manfaat buat kita semua. Bil khusus orang tua kami Syahibul Bait Al-Mukarramah Ibu Hajah Juana Sarmili dalam kurung anggota DPRD Depok, beserta lakinya, itu orang tua kami Bapak Haji Sarmili, para guru yang lain yang gak tersebut namanya, para ustazah mohon maaf karena memang segini doang di WA, namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya. Hadir tengah-tengah kita Bapak Camat Kecamatan Sukmajaya. Sukmajaya, maaf Pak, yang belum kenal. Bapak Lurah kita, Kelurahan Jaya, maaf Pak, sini yang tertulis. Para satgas COVID yang pada ngempet, lancar aja. Para ibu-ibu hadirat jamaah yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah dengan izin Allah kita bisa hadir dan kumpul dalam rangka tabligh akbar peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam 1443H Rabu 16 Februari 2022 bersama titik 2 dimuliakan oleh titik 2 Tim Hadroh Al Istiqomah Kalisari. Baca ini dah Badan Kontak Majelis Taklim Anak Guru BKMT. Emang belum puas kok, gitu aja dulu kok Google bahasanya. Banyak ilmu yang telah disampaikan oleh guru kita. Saya nambahin aja, ini mah bukannya ceramah, kita pongkok aja ini mah kok. Karena udah waktu temari, yang namanya bukan ceramah, kultum. Jadi kultum itu kuliah tunggu makan. Belum makan ini. Ngomongin Isra dan Mi'raj. Isra secara bahasa artinya jalan di waktu malam. Berarti kalau ada orang lagi jalan malam itu orang lagi Isra. Ini kan kita ngikutin bahasa doang, Bo. Ada anak muda tengah malam yang lanjang ke rumah pacarnya, berarti itu anak muda lagi
Empok nih, mau malam berantem sama laki ngebol pakaian, kabur dari rumah. Berarti empok mau. Tetangga nanya, cing mau kemana? Gue mau Isra. Isra artinya perjalanan di waktu malam yang sangat jauh tapi ditempuh dengan waktu yang singkat. Maka Isra Mi'raj ini ibu bukan maunya Nabi tapi maunya Allah. Ayatnya jelas, subhanalladzi asra, maha suci Allah yang telah menjalankan. Berarti Allah yang jalanin, Nabi yang dijalanin. Isra Mi'raj ini gak bisa diukur pakai otak. Otak kita kekecilan kok, enggak nyambung. Kenapa? Karena ukurannya iman. Kalau ukuran otak nggak nyambung dah. Masjidil Haram ada di kota Mekah, Masjidil Aqsa di Palestina. Ini kalau jalan normal naik onta 3 bulan baru nyampe. Naik onta, itu pun ontanya udah onta VIP. 3 bulan ukuran otak nggak nyambung. Kenapa? Karena Isra Mi'raj Allah yang mau. Kalau Allah yang mau nggak ada yang bisa ngalangin. Ukuran otak kekecilan. Tuh bocah nih, ini bocah nih, tuh jalan. Kita kalau main otak-otakan nih ya. Tuh bocah tuh, no. Panggil. Nah, tuh panggil mana di kabin. Ini bocah nih. Ini bocah pasti ada emak, ada bapaknya. Ada kan? Ada kan? Emak bapak sebab, anak akibat. Ada emak ada bapak jadilah anak. Itu kalau kata otak. Tapi kalau kata iman nggak begitu ibu. Mana buktinya? Nabi Adam bapaknya nggak ada, emaknya nggak ada, Allah mau jadi Nabi Adam. Nabi Isa bapaknya nggak ada tapi emaknya ada, Allah mau jadi Nabi Isa. Kenapa Siti Maryam bisa hamil padahal nggak punya suami? Itu mukjizat Allah yang mau. Siti Maryam wanita suci bunting. Bener kok? Sekarang juga banyak perempuan yang agak mau ngalah kayak Siti Maryam. Bukan di sini, ono di Prancis. Ya bu. Jadi Isra Mi'raj ini ukurannya iman. Kalau Allah yang mau nggak ada yang bisa ngalangin. Rasulullah di Isra Mi'rajkan oleh Allah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, naik ke langit pertama, kedua, ketiga, tembus langsung Sidratil Muntaha, Rafiqil A'la, ketemu sama Allah dalam keadaan duduk di antara 2 sujud. Apa yang diucapkan Rasul? Assalamu salam. At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu. Segala kehormatan, kesejahteraan dan kebaikan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dijawab tuh salam Nabi, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Selamat engkau wahai Nabi, semoga keberkahan meliputi pada dirimu. Maka dijawab kembali oleh Rasul, salam Allah apa? Assalamu alayna wa ala ibadillahis. Selamat atas kami dan hamba-hambamu yang soleh. Pulang Isra Mi'raj dapat perintah sholat. Singkat cerita, tanah udah tengari. Pulang Isra Mi'raj kan Rasulullah dapat perintah sembahyang. Pertama bukan 5 waktu, loh, banyak 50. Pulang Isra Mi'raj ketemu sama Nabi Musa, ditanya, Muhammad dapat perintah apa dari Allah? Sholat. Nabi Musa, berapa? Gocap. Nabi Musa sampai godek bu, yang bener mah bilang kan sampai gocap. Ini kalau bahasa kita. Bu, bener Nabi Musa, kebanyakan kata Nabi Musa, umatmu nggak sanggup melaksanakan sholat 50 waktu. Umatmu lain sama umat gua mau gede-gede, kekor, gemuk, tinggi-tinggi, minuman susu, madu. Lah umat tuh gue liatin kurus-kurus, tenggeng-tenggeng, ceking-ceking, kayak Pak Ustaz. Wah, orang mau dalam hati aja po, jangan pakai dikata. Iya, saya mah atlet.
antara tulang dan kulit. Begini potongannya. Emang niat saya kok jangankan sakitnya sehat aja ngenes. Lo umat lu maka kekekar kata Nabi Musa, lain lo umat lu balik, nggak mungkin bisa sholat 50 waktu. Mondar mandir Rasulullah balik kemana? Ngadep sama Allah minta diskon. Udah tinggal berapa? 45 dikurangin 5 balik. Udah berapa mas? 45 masih kebanyakan. Nabi Muhammad balik lagi balik. Umat tuh nggak sanggup. Mondar mandir. Yang tadinya gocap sampai 35. Udah 35 kok masih ketemu Nabi Musa aja. Papagan. Ya namanya sama-sama Nabi. Kok tengah jalan. Udah berapa mat lu? Liatin tadi berapa rate udah itu. Tinggal 5 Nabi Musa. Masih kebanyakan 5. Umat tuh nggak sanggup balik minta korting. Apa kata Rasulullah? Nabi Musa, kalau gue balik lagi, emang muka gue muka tembok. Malu lah, dari gocap sampai tinggal gue turun. Ya enak 5 gue rawatin, gue bawa pulang tuh. Oh, jangankan yang gocap, yang 5 waktu aja ya, kadang-kadang kok. Joko kena asar terlepas, asar tertangkap maghrib lewat, maghrib kena isya lolos. Subuh 12 banget udah. Ya Allah, sekarang laki dibangunin, bangun bang, daripada gue masih juga ketinggalan zaman di rumah aja bang, buruan bangun bang, kayak bangun abang jadi imam, saya belakang jadi makmum, gue sembahyang bang, udah senang lakinya dibangunin, matanya masih merem tuh laki, tangan udah repek-repek, dari tiang buat pegangan, makasih banget, kalau langsung bangun aku musuh ya. Kalau senang lakinya udah ini cepetan butuhnya buat bayang bang suku aku gampangin barisan nih kata lakinya yang pencong mah bersenang jangan pengen nyaut lakinya takbir Allah wa bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirrahmanirrahim alhamdulillah malik yaumiddin ya rabbil alamin ini nyamber amin bersenang katanya cepet amin aja lakinya habis baca Fatihah baca surah Bismillahirrahmanirrahim Yasin. Kalau matinya ngomong begini buset udah siang Yasin. Nah, waktu lakinya orang dia ngaji sama Ustaz Haji Makmur Murad. Kalau lagi sholat habis baca Fatihah baca surahnya 1 ayat doang sah dipraktekin sama lakinya Yasin Allahu Akbar. Ininya mau kira dibaca semua baik nggak kok makanya mau laki doang bangun tuh subuh bangunin laki kita subuh bangunin ya apanya yang dibangunin orangnya ini makna dari Isra dan Mi'raj. Isra artinya berjalan, jalan tentunya maju. Mi'raj artinya naik sudah pasti ke atas. Kelar Isra Mi'raj, ibadah kita semakin maju dan meningkat. Mungkin kita pertengahan bulan Rajab Ibu. Bu, dalam hitungan hari, hitungan minggu, ya Allah tanggal 2 April insya Allah udah puasa kita. Makanya kalau udah mau sebulan Rajab itu Rasulullah angkat kedua tangan beliau. Apa yang dibaca? Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna. Allah berikan keberkahan di bulan Rajab, bulan Sya'ban, sampai saya ya Rabb, sampaikan kami ke bulan Ramadan. Rasulullah aja masih baca doa itu Ibu. Maka Rajab ini Syahrullahil Asam, bulan Allah yang tuli, yang gak mau dengar ada pertengkaran, permusuhan di antara kita. Maka bulan Rajab itu dalam rangka litathiril badan, mensucikan badan kita. Artinya jangan ada permusuhan di antara kita. Ini bulan perdamaian. Kita diajarin supaya damai. Litathiril badan. Masuk bulan Sya'ban, litathiril qalbi, suciin hati. Hati kita ini sering kena penyakit kok, penyakit hati banyak banget, deging, muren, hati beruit, senang ya orang susah-susah ya orang senang, nggak apa-apa ngomong kepo, bener, dibersihin hati kita di bulan Sya'ban untuk masuk bulan apa? Ramadan, dalam rangka
litathir ruh, mensucikan ruh kita. Nah 3 bulan persiapan ibadah, Rajab bersihin badan, Syakban bersihin hati, Ramadan bersihin ruh kita, sehingga keluar Ramadan. Itulah titel yang sesungguhnya, Idul Fitri, kembali kepada kesucian, kayak bayi lagi. Makanya bayi bersih, dosanya nggak ada. Makanya bayi nggak ada dosanya kok. Bayi nggak ada dosanya. Karena bayi orok kita cium tuh kapan aja enak, orang nggak ada dosanya. Coba nenek-nenek kita cium, bau siri. Nah, bayi rezekinya ada aja, dia baru lahiran keluar ada aja, datang tetangga, ada yang bawain baby set, ada yang bawain bedak asem, bedak Johnson, ada yang bawain anduk kecil, ada yang bawain sabun, ya kok ada yang bawain rengginang. Padahal kan belum ada giginya bayi. Akhirnya Regina kemakan sama emaknya. Kenapa emak bisa makan Regina? Karena keberkahan bayi yang belum punya dosa. Tadi kan lagi ngomongin dosa. Masa kan gigi sih? Ceramahnya begini. Kalau belum pernah makan nasi begini kan kok. Nanti gurunya masih ada, salah. Ditanya. Kan lagi ngomongin dosa, ibu baik kagak ada dosanya, makanya rezekinya lancar. Nih saya ulangi lagi nih ya. Ada yang bawain makanan, kan rengginang udah dibawain karena keberkahan. Emaknya yang makan. Kan saya tanya, itu baik berkah. Kenapa emak bisa makan rengginang? Karena keberkahan baik yang belum punya. Dia dosa sama gigi dah. Ini kita disuruh perbanyak ibadah, sholat banyak pagi. Ya Allah kok diajarin tuh dalam kitab fikih sama guru kita. IBKMT diajarin kita dalam taklim. As-sholatu logotan ad-doa. Sholat menurut bahasa artinya doa. Berarti orang yang rajin sholat, rajin doa. Orang yang rajin doa, rajin minta. Orang yang rajin minta dikasih. Bagaimana mintanya Pak Ustadz? Fikih ngajarin caranya ada. Wa syar'an hiya aqwalun wa af'alun wa muftatahatun bitakbir wa muhtatamatun bitaslim. Salat menurut syarak, ucapan dan gerakan dimulai dengan takbir, diakhiri dengan salam. Berarti sholat doa, doa minta, mintanya pakai ucapan dan gerakan. Kalau mintanya agak ngomong ribet. Maka mintanya ada ucapan, ngomong. Minta agak ngomong kan ribet kok. Ada anak kita minta agak ngomong lagi, bukan bapaknya begini di tangannya. Bapaknya bingung, ini motor apa beda. Mintanya agak ngomong. Empok nih minta beli cincin sama laki, nggak ngomong lagi, gak tau nyolek. Bang, ini lihat bini yang begitu merem balik. Ini ngetuk entah mana komen. Mintanya kagak mau. Ada polisi. Apa ya, jangan dibubarin. Kita udah vaksin semua. Dan mau dibubarin kok. Mau bilang ya orang kumpul-kumpul. Jangan orang kumpul. Lagian ini corona kagak ada, udah habis. Datang emaknya. Emaknya corona namanya Omikron. Omikron, besok Politron. Besok lagi muncul lagi nih. Mana lu kok ya? Jadi, semoga kita sehat semua dah. Panjang umur, jangan panik kok. Mau lagi pancaroba, musim hujan ya bang. Kok iya udah mau lagi musim hujan. Penyakit wajar, pergantian cuaca. Bilang itu bilang gua, Omikron itu bilang biasa. Omikron bilang biasa. Saya tanya dokter bilang biasa, nanti jangan pakai panik gitu aja. Gua bilang itu sesuatu yang jahe aja terus enggak. Anak-anak ini masih bilang, ya jangan pakai panik-panikin kok. Dari masa kecil kita bilang dulu. Kita apa? Sekarang itu. Bener bu, kita suruh pakai masker paling nurut ke rakyat. Pakai masker, nurut banget.
Ya Bu, jaga jarak. Kita tanya, pakai masker kapan? Ada waktunya. Mau ke pasar naik motor, pakai masker Bu. Kenapa? Karena di pasar tuh banyak orang yang nggak jelas, yang nggak kita kenal. Kalau masih di rumah, udah di rumah, jangan pakai masker. Di kamar pakai masker aja. Ada teman saya PA buat dulu bawa di sini nyetir dia kaca ditutup, AC nyalain, pakai masker aja PA. Ada lomba-lombanya, jaga jarak, ikutin jaga jarak, prokes ya enggak? Jaga jarak sama siapa? Tanya lagi, jaga jarak dengan orang yang sakit, bukan dengan orang yang sehat. Kalau orang sudah masuk masjid, bapak-bapak sholat Jumat, mandi dari rumah, udah wangi-wangian, udah wudhu, suci, bersih, masuk ke masjid, kumpul bareng, gak ngapa-ngapa, orang sehat kok. Orang kalau udah masuk masjid, tidak ada hadisnya. Siapa yang masuk masjid, jangankan yang namanya virus, setan aja ogah masuk-masuk ke dalam pori-pori orang yang di dalam masjid. Kenapa masjid bukan disilang-silang? Buahnya bermencar. Giliran selfie pada dempet, selfie Ustaz, selfie. Ini kan ada di rumah Bu Dewan. Bu Dewan kan wakil kita, wakil rakyat. Kita kan rakyat, dan tinggian kita pangkatnya. Makanya kita ngasih masukan Bu Dewan, ya. Suara kan aspirasi rakyat kita. Oke. Apa ini Bu? Enggak, kita dikurangin lagi apa? Nih kita kepengen ayam aman udah tadi dibilangin sampai mudah-mudahan besok nggak ada kan level-levelan. Boleh paling banyak, tapi kayak panjang ini panjang boleh panjang 14 hari, 20 hari, 100 hari. Udah lama-lama. Ini kita pengen mudah-mudahan aman, kita semua sehat. Lagi nih sholat. Oh diajarin kita bagaimana tata caranya, Vicky ngajarin sama ustazah kita sedekap yang bagus dalam sholat. Wawadul yamin ala shimal, meletakkan telapak tangan kanan di punggung tangan kiri. Sedekap naruhnya jangan di atas dada, jangan di bawah pusar, naruhnya di bawah dada, di atas pusar, pas tengah-tengah. Ada tata caranya. Perempuan kalau sholat berdiri kakinya kudu rapat. Laki-laki berdiri sholat kakinya lebar sejengkal doang, jangan lebih-lebih. Kenapa perempuan sholat kakinya nggak boleh lebar? Ketangkang gitu kok. Nah, kalau angin lewat dari bawah, seliling adem. Perempuan tuh, laki nggak boleh sholat kakinya bekangkang lebar, kalau boleh kakinya rapat, laki tuh. Wah. Terjadi penganiayaan kok. Ada sesuatu yang ganjil. Agak enak kok, gil. Ya, gue nggak ngerasain. Ada aturannya. Diajarin dalam ilmu fikih kita ngaji, alhamdulillah. Karena kalau ngaji ilmunya, enggak sok lagu nyalain orang. Banyak tuh YouTube berita-berita yang nyalain mulu. Saya pernah bayang bang, habis bayang diomelin. Itu gua, bang, mohon maaf ya tadi abang sholat baca usoliyah. Emang ada? Baca usoliyah hukumnya haram. Waduh, baca usoliyah hukumnya haram. Dalam hati orang ngajakin jangan. Kita kan mau sholat Bu, ngadep kiblat. Sebelum kita takbir kan baca usolli. Ucapin di mulut usolli fardul maghribi thalatha raka'atin mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Mulut kelar ngomong, tangan bergerak angkatin sambil ucap Allah. Mulut ngomong Allah, hati barengin. Niat dalam hati saja kalau saya sholat maghrib 3 rakaat menghadap kiblat fardu karena Allah Ta'ala. Doa bareng. Biar sinkron antara mulut sama hati, biar tambah khusyuk. Ini madhab Imam Syafi'i. Yang nggak boleh baca usolnya habis takbir. Tuh yang nggak boleh. Allahu Akbar, usolli. Udah takbir baca usolnya. Pak Ustaz kagak baca usolli bagaimana? Ya nggak ngapa-ngapa. Kita nggak mau lapasin usolli nih, baca itu nggak ngapa-ngapa karena baca usolli bukannya rukun dalam sholat. Waktu maghrib udah kepepet kok, ya nggak, udah 6:30 nih, takbir aja udah. Tapi bareng ini hati-hati. Allahu Akbar, sah.
Bahkan kalau menurut saya sebelum kita takbir mau sholat nyanyi masih boleh. Kita mau ngadep kiblat kok mau sholat maghrib nih, sebelum takbir nyanyi. Bagaimana aku melupakan sementara hatiku rindu, menyesal ku tak memilikimu, sesungguhnya ku membutuhkanmu. Terbelenggu aku, terbelenggu, tak mampu jauh darimu, tak mampu jauh darimu, menyesal. Allah, barang ini hati-hati nih. Allahu Akbar. Menurut ilmu fikih sholat kita sah. Kenapa sah? Karena nyanyinya sebelum takbir. Tuh. Cuma masalahnya satu, kita punya otak apa kagak, itu doang. Semua sembahyang nyanyi itu masalahnya. Secara hukum sah-sah aja bro. Surah kamat membantu meredakan panas dalam, keringanan tenggorokan kering dan bol pecah-pecah. Obatnya obat. Obatnya mana? Itu udah masuk ke pokok. Ini enak, ini ada. Tahu aja kalau saya panas dalam. Panas dalam kok, kalau maksudnya kalau panas dalam bisa kuat. Di dalam panas. Di sini. Oh, ya ini semua. Makanya kita ngaji, alhamdulillah. Syukur kita gabung di BKMT. Badan Kontak Majelis Tilek. Majelis Tilek. Kita ngaji, mau guru mau saja kita kumpul. Kita ngaji, gak ada ruginya. Jangan banyak alasan ketua nenek dia ngaji ada aja. Ngaji nih malu mantu berdua mau ngaji kenapa? Gue lagi main. Wah, nenek ini main aja. Gak ada ruginya kok, gak ada kita ngaji. Justru emang kita ngaji kan dari disuruhnya dari mulai di bedong sampai di bedong lagi. Kalau di bedong lagi muncul ngalor udah. Wah ngaji kok nungguin dah tua-tuaan. Ngaji demi tua-tuaan. Iya kalau umur panjang. Tapi kita bersyukur BKMT di mana-mana se-Indonesia ada sampai ke luar negeri. Kompak mama kalah bapak-bapak. Jujur aja kok aduh dah pengajiannya banyak-banyakan, banyak mama. Senin ada Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, lagi pengajian bulanan, pengajian gabungan BKMT, pengajian PKK, banyak mama-mama. Makanya seragamnya banyak abang-abang. Karena pengajian banyak wajar, yang 2 kali bayar, 3 kali bayar, gak apa-apa. Yang penting ngaji, bener bu. Wah kemari wong-wong tuh nyampe. Pengajian mama biasanya kan habis johor tuh. Jam 1 tuh kali wong-wong maju mas taklim, betul banget tuh nenek. Ini kecolok semua, ampli, pencet dia. Panggil assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu-ibu jangan lupa ini hari pengajian. Rodia, Romlah, Saro, Haji Roh. Wah dipanggilin teman-teman. Sambil nungguin teman datang punya selawatan. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Ini selawatannya mau tenang-tenang. Dinul lana wal haqqu lana wal adlu lana wal qullu lana dinul lana. Mana nyampe? Assalamualaikum. Saya udah nyampe di duduk sono. Wal adlu lana wal qullu lana. Assalamualaikum. Wajib kok gak nambah kudu saat itu. Dinolak bulan-bulan. Itu kalau di Mesir selawatannya nggak begitu bu lagunya. Itu kan lagu buat perjuangan, semangat orang pejuang, para pejuang prajurit. Dinulana wal hamdulana wal adlulana wal kullulana abdululana. Nah tuh nyanyi. Lebih dari Indonesia versinya lain. Dinulana wal hamdulana
kerupuk ulet tuh. Ngaji getol, orang yang ngaji kumpul di pengajian dijelaskan ada dalilnya hadis, apa lagi semuanya. Alaikum bimujalasatil ulama wastima'il kalamil hukama. Duduklah kalian bersama alim ulama, dengerin fatwa nasihatnya. Kita ngaji bu, masya Allah, dosa dirontokin kumpul begini. Dosa kita diusap, nanti diusap, dihapus, ditipek, digempuk bu. Raba dada kita masing-masing, masih banyak dosa ibadah. Ayo raba nih bulan Rajab kita disuruh banyak istighfar ya bu. Ini dosa kita sama orang tua ada, sama saudara, sama teman-teman. Sudah dosa malah tidak ya, oh. Kadang-kadang udah aja pelosan mulu. Mau berangkat ngaji, kaki aja perintah, mau ngaji dulu bang. Kalau ntar hujan, jemuran lah kaki. Lemes banget mulu. Ini dosa enggak keberasa itu. Laki-laki tidur bangunin salah, bangun bang, lihat jam berapa udah. Bangun, laki-laki tidur sih lihat jam. Salah itu. Lembu aja gue yang melek. Lihat jam laki, bangun, lihat jam berapa udah. Udah hari baru bangun lu, rezeki lu patok ayam dong. Laki belum main patok ayam rezekinya. Lakinya ngomong, emang ayam gue ngompanin. Ada aja dirontoki dosa banyak kok, apalagi yang namanya ya sama nih yang lain ngomong emang banyak dosa, apalagi yang tukang ngomong salahnya di omongan. Makanya saya kalau diomongin orang sih biasa aja kok, antepin aja gue mah diomongin orang wajar, gue diomongin emang gue tukang ngomong. Cuma begitu aja udah, saya mah punya prinsip hidup laksana sungai, ada aja kayak yang lewat sekali. Yang nyinyirin yang bully udah banyak banget kok. Lagi itu yang di medsos deterjen banyak banget pada komen. Netizen ya bro. Saya bilang deterjen. Antepin aja hidup emang duit. Makanya kita dosa dirontokin yang kecil-kecil, ngaji duit dihapus, alhamdulillah. Yang kedua pahalanya gede banget ngaji dua Allah. Saya punya guru almarhum wal maghfulah Sayyidil Walid Al Habib Ali bin Abdurrahman As-Segaf. Beliau waktu ngaji hajar itu apa kata beliau? Andaikan saja pahala menuntut ilmu itu kelihatan oleh manusia, manusia akan saling bunuh-bunuhan untuk mendapatkan pahala menuntut ilmu. Saking agak kelihatan kok. Kalau ini pahala kelihatan udah pada mati kali kita bunuh-bunuhan. Kenapa? Saking fadilah yang berebut tuh pahala. Ngaji pahalanya luar biasa. Datang ke majelis taklim nggak ada ruginya. Dosa diangkat, pahalanya dapat, dicatat pahalanya sama seperti sholat sunnah 1000 rakaat. Kita boro-boro 1000 rakaat sembahyang. Bisa kita. Wah, terawih hanya niat jadwal imam. Kalau terawih di masalah tempel di tembok. Dilihat bang, malam ini imamnya dia. Ya lama ini. Iya terawih. Bagaimana 1000? Dosa diangkat, pahalanya gede. Pahalanya sama seperti kita jenguk orang sakit, 1000 orang sakit. Nengok 1000 orang sakit, siapa yang bisa? Kamu gak pakai modal. Nengok orang sakit pakai modal kok, minimal jeruk 2 kilo bawa. Tenteng, datang gua, udah bawa apa-apa. Orang lagi diimpus. Tadinya lagi mengapa ngerasain gitu. Ini pakai diimpus. Yang sakit, ngeri kok rasa-rasa. Aku gak ngerasa, iya lah kemarin gak bawa apa-apa. Kalau gue jeruk gue rasa-rasanya, rasanya, manisnya emang enak namanya. Akhirnya kan dikerjain yang dia mau gitu mobil. Ji, lo kemarin masa apa? Gini, gue lagi pengen banget makan tai burung darah di Pepas. Bagaimana rasanya Ji, gue pengen makan lah. Mau aja emang gak? Ini udah gue dari kemarin kepikiran aja pengen buat makan tai burung darah di Pepas. Yang disuruh Bang Haji, saya datangnya kemarin ke rumah sakit kita, saya bawanya cari, bener bu, cari dia, saya buang, dipepes, dibawa ke rumah sakit. Nih Bang Haji, ini pesanan Bang Haji yang kemarin nih. Nah, apa itu? Yang belum dah, Bang Haji pesan. Dijajarin dulu dah Ji. Ada yang sakit, dijajarin dulu dah. Kita buat Bang Haji dulu jajalin. Emang ponakannya gue Haji, dijajalin sama dia. Emang Haji rasanya pahit mah. Lu aja yang sehat baik, apalagi gue sakit. Syukur lu. Tahu aja kok, udah ngarik ngapain lagi. Orang yang mau tahu kan 2, yang ada sakit, yang satu utama banyak diem.
ini tuh naikin imun ini. Beruntung Satgas Covid gak orang belum bisa tawa. Naikin imun Pak, nggak pakai di booster juga. Ya Pok, nanti kita hiburan aja Pok, relax aja naik. Ngadepin Omikron mah relax aja. Nyanyi joget ngapa-ngapa di rumah kesenang. Orang hiburan sih nggak fanatik. Bener Bu, cuma sering nyanyi sama. Banyak orang kampung saya orang mau hajatan tuh kadang datang ke rumah Ustaz izinnya nama Ustaz saya cantumin turut mengundang. Oh iya dah mau hajatan loh iya. Nah, terus apa hiburannya? Dangdut Ustaz nggak apa-apa nggak apa-apa. Dan kan undang dangdut cuma kepesan penyanyinya pakaian yang benar itu doang. Bener Bu? Kita nggak pernah hati orang joget-joget hiburan yang apa-apa cuma kepesan pakaian yang benar tuh penyanyi undang Cici Paramida, Evita Mala kan pakai gabus kan pakai hijabnya nyanyi oh ya kan enak ada rindu yang apa-apa orang disuruh kok enggak apa-apa orang Haji Omah yang nyuruh Haji Omah Irama nyuruh kita joget tidak dilarang asalkan jarang-jarang tuh tak perlu sering-sering, tidak perlu karena joget tak penting. Berjoget boleh saja, asal sopan caranya. Boleh sopan dong. Gembira boleh saja, asal tahu batasnya. Mari kita joget, joget gitu kata orang Jawa. Oh, saya mau orang disuruh Jawa masuk joget kalau saya salah kok Jawa dulu. Disuruh dia saya. Hiburan imun naik sehat kita alhamdulillah ngapa kok jangan tawa aja udah ibu anak salah undang balik undang berjamaah orang PK diundang apa kok saya dikatain PK saya bilang yang penting mampu tawa semua tahu semua kan berarti nawain orang PK. Jadi sama-sama pengen kita ini. Jadi kita pengen berjamaah biar. Masya Allah luar biasa nih. Ngaji dosa diangkat pahala gede silaturahim nyambung alhamdulillah. Kita silaturahim begini kok Masya Allah. Kan tahu sendiri silaturahim umur panjang rezeki murah. Nabi yang ngomong tuh kita datang kemarin rezeki itu udah kelihatan kasih kardus tuh. Buat snack ya nggak coba kalau ke kemarin agak dapat gituan pulang dapat sembako ya Pok sembako dibagi-bagi juga biasanya minyak lagi yang kelapa dulu udah beruntut kok minyak kelapa nanya kalau gak jadi juga di mas lalu ada sudah nyari minyak kelapa ya Pok minyak yang jarang karena kopi pertama masker jarang nggak ada yang kopi kedua sanitizer kagak ada kopi ketiga ini minyak yang ada omnya itu makanan minyak habis ya ini kita disini kumpul dosa diangkat pahala gede alhamdulillah apalagi kita udah masuk bulan Rajab ibu suruh banyak istighfar nih kita silaturahim kita nyambung dosa diangkat pahala gede silaturahimnya nyambung orang yang rajin silaturahim umurnya panjang rezekinya murah mana buktinya orang tua dulu udah buktiin umur kita panjang orang kalau rajin silaturahim kok sama mati ada jauh padahal Israel udah pegang catatan tuh ada catatannya tanggal 16 Februari hari Rebo saya mau berangkat ke Sukmajaya mau ngapain lu menyambut nyawa orang sono ya Rob emang ada catatannya udah nih saya pegang ya udah berangkat ke sono ke Sukmajaya hati-hati lu salah cabut berangkat kemari kok pas mau dicabut kok di rumahnya orangnya kagak ada Israel laporan ya Rob orangnya saya pengen cabut kagak ada di rumah kemana tangannya pergi Metroid rumah gua aja Yohana Dewan jangan kata Allah jangan dicabut tunda orang lagi ngaji dengerin ceramah tunda jangan dicabut kalau pengen dicabut juga ntar aja pulang acara orang mana pada yang pulang ya Allah ingat dengar ceramah dari Ustaz Jalulu ya Allah ntar malam saya mau bangun tahajud munajat sama Allah nih bulan Rajab saya mau deketin diri sama Allah bangun tahajud lagi tahajud nangis di keheningan malam ya SLJJ semua langsung jarak-jarak tengah malam orang pada tidur dia bangun matanya keluar air mata mau nangis nggak bisa nangis bawang aja pencet
Ya Rob, orang lagi tahajud, jangan dicabut, tunda tadi subuh. Tuh, ditunda. Pas sholat subuh ingat darah sebelum masa aku masih bayang duha. Tuh, sholat duha. Lagi sholat duha, datang lagi istri. Ya Rob, lagi sholat duha ini orang. Jangan, lagi sembahyang. Tunda dia tunda. Sholat duha minta dia sebelum masa emak-emak. Ya Allah, ngomong aja kok. Ustaz saya kagak bisa baca doanya pakai Arab. Sholat duha. Pakai bahasa Latin, bahasa Indonesia apa-apa. Allah juga tahu. Ya Allah, rezeki laki saya kalau masih di atas langit turunin ngapa? Kalau masih ada di bawah bumi keluarin ngapa? Kalau masih ada jauh deketin ngapa? Kalau masih dikit banyakin ngapa? Ya Allah, kalau masih ada yang haram halalin ngapa? Tuh, boleh kok doa ada ngapanya. Pas mau dicabut kagak jadi lagi. Apa kata Israel? Ya Rob, saya kelamaan di Sukmajaya ini. Nah, dari malam sih kagak dapat golean. Baru pindah dong, yang harus itu pindah aja langsung sono, gua ke Pasir Putih. Pindah ke Pasir Putih, berempat-empatan posasif nemuin orang. Mending saudara, orang lain saudara semua, anak cucu mantu, mangkongnya bareng. Mati lo kok nggak punya 5. Mati kok nggak punya 5 orang berempat gak ada hidup kok. Udah main kartu, Israel lewat, tarik itu dia betok kakak lagi. Mau dibilangin silaturahim umur panjang rezeki murah. Apa yang kita dapat dari Isra dan Mi'raj? Makna sholat dalam kehidupan kita. Bu, sholat mengajarkan kita apa? Pertama, sholat ngajarin disiplin. Disiplin apa? Disiplin waktu. Kalau belum waktunya, jangan sholat. Benar kan? Waktunya zuhur kita sholat, waktunya asar. Disiplin waktu. Sebelum zuhur jangan sholat. Orang belum johor, jam 11 masih bayang johor, kalau nyambung, bener bu. Yang kedua, sholat ngajarin kita agar jujur. Jujurnya apa? Jujur. Zuhur 4 rakaat 4 laksanain. Usah saya tambahin 2 biar 6 ya, boleh nggak? Lah, jangan 4 aja. Bener bu. Jujur. Yang ketiga, sholat ngajarin kita tawadhu, rendah hati. Bu, nggak sombong. Sholat ngajarin tuh. Mana buktinya? Filosofi sholat. Ya Allah, anggota tubuh kita ibu yang paling terhormat kepala. Ini pahala paling terhormat nih, paling mulia, difitrahin kok. Bener, pahala kita paling terhormat. Bercanda sama temen yang lain boleh lu tabok, pahala dijebuk, hati-hati. Marah orang, kenapa? Pahala paling terhormat. Makanya kita bikin KTP di kelurahan yang dipoto kepala. Ada orang sini KTP-nya gambar dengkul. Ada. Pahala paling terhormat ibu, tapi ketika sujud dalam sholat, lihat kepala kita sama rendahnya dengan kaki. Bahkan kepala kita lebih rendah dari pantat kita. Tinggian pantat lagi sujud. Sholat mengajarkan kita agar supaya jangan sombong. Hidup nggak ada apa-apanya po, ya bu. Jangan sholat tinggal di dunia. Orang kaya, ada yang kaya lagi ya. Yang disebut kaya sombong. Ada yang miskin, nggak mungkin disebut kaya kalau nggak ada yang miskin. Bener? Semuanya hidup terserah kita, kata Bang Haji Omeirang. Ada lagunya, boleh saja kau cintai dunia, tapi ingat satu saat kau kan kembali padanya. Kan begitu. Sekarang atau lusa, tua ataupun muda, yang pasti kau akan mati juga. Tuh bener Bang Haji Oma. Ya Allah, enak kok. Ternyata ngaji kita kalau lagu Bang Haji Oma. Berbuatlah apa yang engkau suka, tapi ingat semua itu kan ada balasannya. Baik ataupun jahat, lurus ataupun sesat, semua kembali padamu juga. Langsung refnya. Kemewahan dunia ini memang sangat menyenangkan hati. Haji Majid. Tuh, Haji Majid dipanggilin sama Bang Haji Oma. Dia terinspirasi, tetangganya namanya Haji Majid. Tapi kesenangan dunia cuma tipuan belaka. Dari itu waspadalah, jangan sampai terpedaya olehnya. Ya Allah, Bang Haji Oma, lagunya kapan aja enak kita dengerin kok. Hebat Bang Haji Oma, Masya
Masya Allah, salut kita mau Haji Oma. Man saya bilang kemarin sama beliau, Haji Oma kalau nyanyi biar ikhlas, biar ada pahalanya. Emang nanya belum ikhlas susah tidak? Itu nyanyi kagak ikhlas. Buktinya sungguh terpaksa aku menyanyi. Berarti ayah nggak ikhlas nyanyi. Wah langsung mau nggak pernah marah mau Haji Oma masalah. Doain dia udah sehat. Ya mudah-mudahan berak ya. Jadi 5 kirut batu. Tapi dia masih kuat mampu kita. 10 kilo gitu kan. Dan ujungnya kagak ada tuh, pokoknya 10 kilo tuh beratnya. Masih pernah timbang. Gitar beliau 10 kilo masih kuat mau panggul itu. Lagi mau konser gue ilah. Ujungnya nih kagak ada. Lu begini-gini aja. Dia nyari ujungnya. Ujung kita tuh main ya. Tawa lagi kan kok. Masalah muda ngomong begini. Ayo. Sholat ngajarin kita disiplin ngajarin jujur, dan sholat ngajarin kita aja apa? Ngajarin kita peka. Dalam sholat, selesai sholat, salam kanan, salam kiri. Ini ilmu pelajaran buat kita apa? Dalam hidup bermasyarakat, kudu tengok kanan, tengok kiri. Lihat saudara kita masih banyak yang susah, ya po, yang pelit, yang medit, yang punya duit, orang punya gasiran, pantat kuning, gua nonton. Orang udah pantat kuning, gua nonton, udah marah itu. Menurut kopi, apa sih dijemur lagi sampai itu. Gamalan batu orang. Makan launya ikan, palanya aja kerepuk semua. Nggak kucing ngomong, nungguin banget. Apalagi ibu-ibu sekarang masak udah pakai presto, tulang hancur di presto. Kucing kurus, gua nggak bisa tulang. Hanya kita jangan pelit. Insya Allah kita 12 ya. Sampai jam berapa? Jam 1, jam 2, jam 3. Sampai mati aja kok. Anggun banget sampai jam 2. Terus yang mudah-mudahan kita kumpul begini kok. Ayo siapin dari sekarang dah. Kita takarub kepada Allah. Program ngajari kita banyak supaya istighfar. Istighfar apa sih Ustaz? Banyak istighfar tuh banyak minta ampunan. Wah, bagaimana bacaan istighfar? Macam-macam istighfar. Ada istighfarnya Nabi Adam. Apa? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal kepanjangan Ustaz, saya nyari yang pendekan. Ada baca, ada istighfar Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu itu masih panjang Pak Ustaz. Yang pendekan baca supaya gampang hafal gitu. Ya udah baca istighfar yang biasa kita selesai sholat. Astagfirullahaladzim wa atubu ilaihi min jami'il ma'asi wal dhunubi wa taubata wal maghfirah. Ustaz, kita kali kita minta yang pendekan. Ada bacanya astagfirullahaladzim itu yang biasa. Ada pendekan lagi Ustaz. Astagfirullah. Kalau nggak bisa juga berhenti di orang Islam. Banyak untuk kita istighfar minta ampun, amin. Masuk bulan Roah, bukan Roah itu Sya'ban itu Roah itu arwah. Makanya kita pada ngeroahin, sedekahan, ngumpulin orang, ya kan, sedekah, baca doa, zikir di situ. Kenapa? Rasul yang ngajarin. Rasulullah kalau masuk bulan Sya'ban datang ke ziarah ke pemakaman Baqi yang ada di Madinah. Masya Allah, Rasulullah angkat tangan beliau. Apa yang beliau baca? Allahumma ja'al qabrahum raudhatan min riyadil jinan. Ya Rabb, jadikan kubur-kubur mereka ini semuanya menjadi taman surganya Allah. Alhamdulillah. Makanya kita kirimin doa arwah orang tua yang udah kagak ada, emak bapak kita. Ya Allah, baru berasa kan kita, ya Bu. Dulu kita dikata begitu, kita lu bakal berasa jadi orang tua. Bener sekarang jadi orang tua. Ya Allah, rasain jadi orang tua. Bener. Orang tua mah luar biasa. Emak bapak kita udah agak enggak hitung udah kok jasa-jasanya. Orang tua apa-apa kan buat anak, bener kok. Itu orang tua jual tanah buat anak, bikin rumah buat anak, bikin motor buat anak. Mana ada orang anak buat orang tua? Jarang. Kalau pernah kita beli beras setiap minggu sekarung buat emak bapak kita? Kagak. Atau saya kagak. Bener Bu. Kalau yang namanya emak ngarepin besok malam takbiran, ya Allah, momen kita tuh minta maaf sama orang tua. Malam takbiran bawain makanan. Malam-malam tuh bawain tuh opor, apa kayak bawa.
Assalamualaikum ya. Assalamualaikum Mbak. Ya tidur nenek mantap gitu. Ya Assalamualaikum. Lu nanya lebaran gak bikin apa-apa, saya tupat doang sama opor ayam ini. Apa kata nenek? Emang lu punya ayam nek? Mau lagi sayang ayam siapa tuh di belakang? Pakai nanya nenek, apa yang ditanya? Lu pakai bagi gua, emang anak lu udah tinggalin? Tuh nenek kok orang tua kalau udah bercucu khawatir banget, sayangan bercucu dia. Makanya film Sidul tuh bener, ngomong gila sayangnya sama Dul apa si Atul? Emang ada anaknya ada, siapa ada? Sidul yang beli motor, ini Atul mau dari salon. Emang ada kesudah, biarin, marah-marah, biarin. Ada yang gua makan nih, jangan dipisahin. Kalau ketemu begini jangan beranakin gua balikin dasar usulnya. Orang banyak begini kagak ada nyenengin, nyakitin semua teman-teman. Siapa? Emang neneknya saya emang cucu. Ayang dia, emang lo pakai bagi gua udah tinggalin anak itu. Lebaran pertama kita datang menyak bapak. Bayangin setengah 8 kelar aja udah anak bulan dandan anak bocah dandanin pakaiannya. Assalamualaikum ya Mbak. Assalamualaikum. Salam lu nyampe iya. Lebaran mobilnya lebaran pertama kan air mata udah berujuk aja kok. Air mata cetek banget mau keluar aja. Ngomong sambil nangis kagak jelas. Nangis dari setengah 8 sampai setengah 11. Udah kelamaan nangis lapar. Ngomong menyanyinya, coba makan ini. Makan ini. Emang itu patah mau opor yang bawah emang masih ada. Emang masih ada jatuh. Emang anak saya diangkalan. Yang bawahnya dia makan juga. Masih ditinggalin buat itu. Ya Allah, masuk bulan roh akhirnya kali ya. Masuk bulan roh kita rohan ya bu. Doain orang tua yang udah kagak. Jangan pakai ngeluh kita. Enggak kok, masya Allah orang tua. Makanya orang tua dulu kok didik anak bener banget. Biar kata agak sekolah tinggi tapi agamanya mantep. Luar biasa dah. Yang penting lu bisa baca Quran, bisa ngaji. Makanya orang tua dulu mesen begitu. Anak biar banyak kok. Jangan semuanya pinter. Sisain atuh bego. Jangan semuanya pinter. Bego tapi bener. Daripada pinter kagak bener, mendingan bego bener. Dibeli motor ninja kagak mau, dibeli jalan ke mall kagak mau, dibeli apa mobil kagak mau. Apa maunya menemani emak aja di rumah. Kalau disuruh emak saya mau berangkat tuh. Kan temen ngatain bego lu. Dibeli motor kagak mau. Ya kan gua mah bego. Yang penting gua bisa nemenin emak gua. Kalau diperintah ke warung gua mau emak. Bego. Ya bener. Emaknya sakit perut, emak sakit mah. Goreng asam mau dia. Masuk bego. Besarnya gua belakang kok kepanasan banyak kan. Lamanya teriak panas nih panas ini nih panas. Mak panas mak diambilin payung. Sebego mak payung. Nanti juga sebego. Tapi bener kok. Daripada yang pintar sekolah di Amerika di luar negeri gak bisa baca Quran, gak bisa ngaji, emaknya lagi sekarang kan si bego yang ngaji. Si Quran yang ngaji ini kan coba yang pintar daripada mana? Gak bisa pulang ke rumah ya kalau ngaji, kata Amir ngaji mau lagi sekarang gak bisa ngaji pulang ngaji akhirnya kepala ngaji pakai terjemah surat Yasin. Bahkan di sana dari kiri ke kanan, ini Yasin A-nya banyak, I-nya banyak, semuanya lagi di Quran. Ya Asin. Emaknya mah gak jadi mati. Emaknya langsung mendelik, tambahin air. Lu ya asin aku. Dia kira sayur kali mana. Jago banget puasanya. Gue enak tinggal tawa dong. Kita kan mikir. Bulan Rajab, bulan Syaban, Ramadan. Saatnya kita persiapin ini dari sekarang dah. Mudah-mudahan kita semua pada sehat, banyak umur berkah, rezeki kita. Amin. Doain ibu Haji Juwana ya beserta Bang Haji Sarmili, orang tua saya, semuanya yang ada di sini biar pada banyak berkah, sehat, umur kita banyak dan besok kita
dapat THR dari beliau. Jadi sebelum saya tutup, saya mengajak ya, ini negatif selamat, apa siapa? Ini baca selamat. Tidak ambil ini dibaca tuh. Pak Kiai nanti mohon gerakan aman di akhir tausiah untuk BKMT. Tausiah kan artinya kok orang yang memberi wasiat. Jadi saya mau mati kalian sudah tahu. Ya, kita selamatan, siapa yang mau selamatan? Saya Pak Abang. Mau sini ya, tim. Nih, ya hijau lumut. Ikatan jauh.